mancing gagasan untuk kebaikan. Berfokus kamar-kamarku sampai menjadi sifat sekarang dan kasih sifat asal usaha ciptawanya sampai buta kalimat tutup ngaranmu tersam tutup ngaranmu kawasan tapi Nabi Rasul tapan la ilaha illallah asal usaha sudah pengkawan menuntut akan bisa di kawasan Peta Raja Pamuka tujuannya adalah membangun atmosfer soal kebudayaan. Ibu Bupati, para pimpinan di Kabupaten Lebak, para pimpinan sepuh, teman-teman jurnalis dan semua, sore ini kita akan coba gali apa saja gagasan, ide, dan kebijakan dari seorang Hajah Iti Oktavia Jayabaya menyikapi Baduy kini dan esok. Kalau ditanya bagaimana hubungannya selama ini dengan Baduy, alhamdulillah baik-baik saja gitu kan. Nah, tapi di balik baik-baik saja itu ke depan akan seperti apa Baduy? Apakah kita punya kebanggaan? Semua orang merasa bangga. Gak bangga. Maaf, kalau tidak merasa bangga memiliki Baduy, itu aneh. Karena di muka bumi ini hanya satu-satunya komunitas adat Baduy ya adanya di Desa Kanekes dan hanya ada di Kabupaten Lebak. Gitu. Dengan segala macam kekayaan budayanya, kekayaan nilainya. Tidak ada satupun yang tertulis dalam aturan hidup orang Baduy. Tetapi berdiskusi terkait dengan bagaimana kita bangga terhadap Baduy, kemudian kita bangga juga terhadap suku Sunda kita, karena Baduy salah satunya yang terus menjaga Sunda Wiwitan, itu Sunda yang ada di Kabupaten Lebak yang ada di Provinsi Banten. Abah Budi Dalton beserta reng-rengan hadir juga nih, Pak Ibu PJ Sekda, para Asda, para kepala dinas dan juga para penggiat budaya. Kenapa kita harus bangga terhadap Baduy? Karena Baduy merupakan aset, bukan hanya aset Kabupaten Lebak, juga provinsi atau Indonesia, tetapi juga merupakan aset dunia. Tadi disampaikan oleh Kang Uday bahwa hanya satu-satunya kalau berbicara di Indonesia yang masih aware dan peduli kepada konsistensi terhadap adat dan budaya yang sampai saat ini sudah ribuan tahun masih terjaga dengan baik. Kita bisa melihat dari filosofi tadi itu tebenang diruksak ya, Lebak tebenang diruksak gitu. Nah ini filosofinya ibarat kata jangankan tadi nyawa, pohon pun tidak boleh ditebang bagi mereka karena dia akan tumbang dengan sendirinya, akan mati, akan roboh dengan sendirinya. Ibarat kata begitu. Jadi Baduy ini punya kekhasan tersendiri yang patut kita contoh dengan kesederhanaannya. Kalau mungkin di luar ada bahasa bilang gini, Baduy kok pakai bajunya eta-eta bae sih, tara ganti meureun bajuna gitu. Padahal kita bisa melihat Baduy itu sangat bersih karena alam dia sendiri, lingkungan dia sendiri tidak boleh dirusak. Ketika kita berkunjung ke Baduy ada aturan-aturan yang memang tidak tercatat tapi harus kita taati. Misalkan ya tadi itu tidak boleh menebang pohon, tidak boleh bawa makanan dari luar. Yang ini sebetulnya akan mempengaruhi juga ekosistem mereka di dalam. Ya seperti jero Baduy itu benang mawa golok, itu benang mawa pistol ya, karena tadi itu. Terus mengarusak ke alam gitu ya. Termasuk ketika orang nginep saja di Baduy gitu, benang mawa sabun-sabun yang mengandung kimia gitu. Nah ini yang tidak tertulis ya, tidak tersurat tapi tersirat yang harus kita lakukan. Nah maka dari itu kami bangga gitu dengan Baduy yang salah satunya seperti tadi Seba ini sebuah fasilitasi kita pemerintah daerah
dengan adanya Baduy, menghargai Baduy. Kemudian juga apa? Dalam setiap event budaya kami selalu menggunakan atribut yang berbau Baduy. Ketika kita melihat misalkan biru hitam ya, atau putih-putih pakai udeng ya, terus kemudian pakai kampret segala macam, orang sudah melihat oh ini Baduy banget gitu ya. Itu yang kita bangga juga, yang harus terus kita lestarikan. Kemudian juga yang bangganya kita, alhamdulillah gitu, kita bertepatan dengan Seba ini gitu, kita mendapatkan peringkat kedua di API ya, apa namanya, Anugerah Pesona Indonesia terpopuler kedua di Indonesia. Artinya bahwa Baduy ini diakui bukan oleh kita, tetapi juga oleh seluruh dunia, terutama sekarang Indonesia. Ini tujuan kita ingin bagaimana tadi itu mengangkat Lebak, gitu, memperkenalkan Lebak melalui Baduy ini, gitu. Kemudian apa sih kebijakan pemerintah daerah? Tadi mungkin yang tadi itu dengan menggunakan atribut-atribut Baduy ketika ada event-event gitu ya. Malah kami di setiap hari Rabu itu walaupun tidak menggunakan baju adat, belum ada perbumnya ya. Kita memang nanti ke depan akan mungkin 1 bulan sekali menggunakan baju adat. Tiap hari Rabu itu kami menggunakan itu apa, sal Baduy gitu ya, sal Baduy. Kemudian laki-lakinya memakai udeng, ya itu memakai udeng gitu setiap hari Rabu itu. Ini bukti kita bahwa kami sangat menghargai keberadaan Baduy dan bangga terhadap Baduy. Kemudian juga ada Perda Ulayat gitu ya, Perda Ulayat gitu ya, Perda Kabupaten Lebak nomor 32 tahun 2001 ya, tentang perlindungan atas hak ulayat Baduy. Jadi malah jauh sebelum Perda ini gitu, tahun 68 ketika kita masih Provinsi Jawa Barat gitu, melalui apa, Pergub ya, dulu Pergub wilayah 1 Jawa Barat ini mengeluarkan juga bahwa larangan Desa Kanekes daerah Baduy sebagai hutan lindung hak ulayat Baduy gitu. Nah, kemudian juga tadi itu bagaimana Baduy ini juga dengan kesederhanaannya, dengan konsistensinya menjaga alam dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sebetulnya orang luar nih, di luar Baduy patut mencontoh sebetulnya. Mereka ini tertib loh. Ketika ada acara tidak pernah ada mereka. Kalau kita kan masih ada, kita ngomong di depan yang lain ngomong. Kalau Baduy bisa dilihat nggak ada gitu yang ngomong gitu. Ketika dia sangat mendengar, sangat patuh. Ketika belum dipersilahkan ya, contohnya itu ya apa, etika moral yang mereka miliki gitu ya. Walaupun katanya Baduy nggak sekolah, tapi memiliki etika yang luhur gitu ya. Jadi itu budi pekerti yang baik gitu. Jadi mendengarkan, belum diperintah ya dia cicing baik gitu ya, diam aja gitu. Kayak kita, hayu keradahan babarangan, urang memulai, kakarak Baduy memulai gitu. Jadi padahal mereka kan misalkan tadi itu kalau Baduy dalam kan nggak makan yang ada 4 kaki ya, hewan 4 berkaki 4 gitu ya. Padahal kan cek orang sahasi itu nempo ya menjadi luar Baduy, tapi mereka taat. Jadi mereka yang Baduy dalam nggak makan tadi tinggalin ya. Orang kayak sate tapi kemarin tadi makan gitu ya. Terus kemudian dia sangat patuh dan taat. Urang apa waktu jalan kan mana nama babalis. Jadi buntuy. Nah coba itu filosofi yang diambil bahwa dia jangan sampai keberadaan kita itu mengganggu orang lain untuk berlalu lalang gitu ya. Ya contoh-contoh kayak gitulah, gitu ya. Jadi ya kita harus bangga dengan Baduy karena tadi itu konsistensi menjaga alam, kemudian dengan kesederhanaannya baik itu dari pakaian, dari budi pekerti. Dia tidak pernah takut, tidak pernah gentar, misalkan dengan orang yang jabatannya lebih tinggi. Karena dia melihatnya dari sisi kemanusiaan kan gitu. Ya sesama manusia. Terus kemudian juga rumahnya sama gitu Baduy ini coba. Setara. Artinya bahwa tidak ada membedakan kasta di antara mereka kan begitu ya. Terus rumahnya juga mereka menggunakan yang ada di alam kan gitu. Jadi karena di Baduy ini tiris ya gitu ya. Ya memang miliknya tina awi gitu ya. Tina awi terus naon pakai hateup kan tina kirai ya gitu ya, tina kirai terus pakai ijuk gitu ya. Jadi terus bilingnya juga pakai 2 lapis supaya tadi itu nangatis. Malah di mana teh aya perapian kan, hau gitu ya. Hau ulah kasih lamun ngahaneukeun awak dina hau gitu ya. Gitu. Jadi kesederhanaan siduru. Siduru dina hau gitu ya. Jadi itulah yang mungkin patut kita bangga pemerintah Kabupaten Lebak karena
ketika berbicara Baduy orang pasti melihat ya Lebak gitu ya, Banten gitu. Jadi kalau sekarang kembali ketika melihat Lebak, oh ada Baduy gitu kan. Nah inilah yang harus kita manfaatkan tadi itu untuk melestarikan Baduy dan juga menjadi satu campaign kita membranding Baduy ya untuk lebih dikenal yang akan berimplikasi kepada Kabupaten Lebak gitu. Mungkin itu secara kebijakan itu Kak Uday secara garis besar itu dulu mungkin ya. Nanti sambil kita berdiskusi. Kemudian juga ini perlu diketahui juga karena sekarang kan ada undang-undang desa ya. Undang-undang desa. Padahal undang-undang desa ini sudah jelas ada ADD sama DD. Kalau Baduy mereka menolak gitu. Karena kunaon cenah bahasana baheula lagi kami can aya ieu kami bisa hirup gitu. Justru geus aya duit ADD ieu jadi memecah belah kerukunan mereka gitu. Akhirnya sudah 3 tahun sudah 3 tahun mereka menolak ADD dan DD. Jadi mereka berjalan seperti apa adanya yang mereka miliki, bersyukur dengan apa yang Tuhan atau Gusti Allah kasih katanya terhadap kehidupan mereka gitu. Artinya bahwa kita tuh mensyukuri apa yang kita punya, mensyukuri apa yang ada gitu ya. Dan tetapi tadi itu dengan kita tidak merusak lingkungan alam kita. Ya tadi saya sangat sepakat bahwa alam jaga kita jaga alam gitu. Jadi karena itu semua ada implikasinya, ada sebab akibat gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin melestarikan, belajar dari Baduy ya tadi itu jaga kelestarian lingkungan kita sehingga alam juga akan menjaga kita, akan di samping menjaga kita juga tadi itu akan ramah kepada kita. Gitu ya, mungkin secara garis besar itu tahu deh sambil kita berdiskusi ya selanjutnya. Terima kasih. Hatur nuhun Ibu Bupati Lebak, Ibu Iti Oktavia Jayabaya. Jadi saya tidak perlu mengambil poin-poinnya, kita semua menyimak apa saja yang menjadi kebijakan beliau, apa saja yang menjadi gagasan beliau soal keberadaan atau eksistensi masyarakat adat Baduy. Yang justru kita harus perkuat adalah bagaimana mereka bisa bertahan dan kita membantu dari luar. Bertahan dalam artian, toh dari ADD mereka nolak. Nggak butuh kami betul-betul begitu. Saya ingat dulu tahun 90-an diantaranya pemerintah pusat memberikan bantuan untuk pemerintah provinsi mau memberikan untuk jalan batuisasi, jalan setapak. Mereka menolak mentah-mentah. Karena apa? Karena mereka kekhawatiran memecah. Duit mah bicarekeun. Duit itu bicarekeun. Sebagaimana tadi sudah 2 orang lagi tersangka baru di Kejaksaan Tinggi Banten dikirim ke rutan di Serang. Urusan duit itu bab hibah pondok pesantren. Ngeri duit jam umat pondok pesantren. Tentu saja ini mencoreng nama besar ulama, kiai, ustadz pondok pesantren di lingkungan kita. Nah, kembali ke tema kita. Nanti kita bisa gali berdiskusi bersama-sama. Kemarin saya ngobrol dengan yang tadi memberikan penyerahan Seba Jaro Tanggungan 12 atau namanya Saidi Putra. Kemarin sore saya ngobrol di rumahnya di Cicampaka. Jadi beliau terus terang ini juga buah simalakama buat kita, buat Pemda terutama, karena tidak punya kewenangan. Yang punya kewenangan adalah pemerintah pusat melalui undang-undang, yakni keinginan mereka untuk berbicara soal desa adat. Sementara kan mereka diikutkan oleh kita, oleh pemerintah sebagai desa pada umumnya. Di situ ada kades, ada sekdes, ada kaur ini itu dan sebagainya. Yang mereka inginkan serahkan seperti yang kami punya nih struktur adat mah, gitu. Desanya desa adat, gitu. Strukturnya serahkan kepada kami. Jadi kaur ke kaur data, udahlah urusan kami, gitu. Itu yang mereka inginkan kemarin. Dan saya kira ini PR kita bersama. Dan gak mungkin seorang bupati memutuskannya, karena berkaitan dengan regulasi dari DPR RI atau dari pemerintah. Karena itu menyangkut undang-undang. Mudah-mudahan undang-undang masyarakat adat gitu ya, undang-undang masyarakat adat ada revisi dan mempersilahkan kepada desa atau masyarakat setempat, desa adat untuk memang menyesuaikan. Kalau di situ ada istilah nagari kayak di Sumatera Barat ya nagari gitu kan, didinya jaro naon sesuaikan dengan apa yang hidup dan berkembang di Baduy.
Kedua juga soal tempat balai desa, Ibu Bupati. Emang unik ini, desa Kanekes, sekretariat desanya, kantor desanya ada di luar Kanekes. Ini juga jadi persoalan di sana yang insya Allah kita cari solusinya nanti ke depan, bagaimana yang terbaik. Nah, Keluar seetik mah. keluar seperti ya, aduh, kain nanggewer atau dina sisi. Nah, nanti kita bicarakan di luar ini, di luar forum ini, insya Allah ada banyak kesempatan dengan Pak. Di sini toh banyak bapak-bapak ibu yang punya kompetensi ataupun punya kewenangan untuk berbicara soal itu. Ntar saya juga sedikit menjawab. Iya. Nah, sebelum kita diskusi, nah ini tamu kita dari jauh di Bandung pagi-pagi. Kang Budi Dalton, sekali lagi saya bersyukur gitu, sore ini bisa berkumpul dengan kita semua dan terlebih ada Kang Budi Dalton. Sok kita korek apa saja yang ada di pikiran dan hati beliau terkait dengan masyarakat atau orang Sunda. Jati diri orang Sunda itu apa dan bagaimana? Dan kira-kira identitas diri kita sebagai orang Sunda, sajatini orang Sunda itu seperti apa? Karena saya juga tidak yakinlah tidak ada satupun misalnya yang lahir di bumi Pasundan kemudian tidak merasa bangga bahwa saya terlahir di Sunda. Aing nyesel dilahirkan di Kuluwut, di kampung di Menes misalnya. Mudah-mudahan itu sebuah kebanggaan bagi kita sebagai orang Sunda. Soal tatanan nilai, tatanan budaya yang selama ini ada, apakah kita masih punya jati diri sesungguhnya, atau justru kita sudah terkikis habis jati dirinya sebagai orang Sunda dengan Sunda yang sesunda-sundanya. Dan di Banten yang namanya Sunda Wiwitan yang menjadi kepercayaannya masyarakat adat Baduy itu menjadi pegangan mereka, bahwa mereka yakini siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Adam. Aing mah keturunan Adam. Mari Muhammad saha? Atau sahabat baik tadi nabi Allah tapi yang terakhir. Jadi mereka meyakini adalah orang pertama. Mereka meyakini sebagai manusia pertama, artinya ya dari Nabi Adam. Kita simak berikutnya apa gagasan, pikiran, rasa dari Kang Budi Dalton. Menyanggakan. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun pangantenan Ibu abdi tiasa di dieu Kang Day. Mohon. Berkaitan dengan nilai-nilai Sunda atau Sunda apa itu sebenarnya. Sampai saat ini upami orang moka cenah nu paling valid zaman yang teh bogal kan cenah. Jadi apa itu Sunda? Itu ada 179 definisi dari para akademisi. Jadi itu mana benar? Bingung. Lalu yang kedua budaya. Dari dulu kita melestarikan budaya. Sementara tanpa kita sadar bahwa ada yang disebut basic doktrin untuk merubah sebuah jati diri, itu narasi dari sebuah narasi dulu yang sangat sederhana. Budaya duka pami dia arek-arek aya peneliti gitu. Tapi yang sudah saya jalani, sudah saya dalami, saya belum pernah menemukan di lontar ataupun di tulisan di batu ada tulisan budaya. Saya belum pernah menemukan itu. Kalau budaya itu asli bahasa orang. Yang ada itu adalah budayana. Ari budayana teh Buddha teh pekerti, yana itu ajaran. Jadi budayana itu ajaran budi pekerti. Ada yana-yana lainnya ya, ada tantrayana, hinayana, ramayana, ajaran Parama dan lain-lain banyak sekali. Jadi budayana itu adalah ajaran budi pekerti. Pertanyaannya, kapan terakhir kali kurikulum nasional mencabut pelajaran budi pekerti misalnya, atau digantikan oleh apa? Jadi jangan tiba-tiba aneh, budak kaya nama gitu, budak kaya nama geus diajarkeun kita sendiri manawi gitu. Ku sepuhna oke gitu Pak. Nah, betapa pentingnya untuk mengawali sebuah rencana atau apapun
itu perilakunya dulu yang diperbaiki sebelum. Kalau masalah kemampuan, saya percaya bangsa Indonesia apalagi. Satu hal yang perlu kita ingat, yang tidak bisa dirumpat di debat di dalam wilayah akademi, itu kalau kita berbicara Sunda dari 179 versi tadi, itu dasarnya adalah geologi atau geografi. Jadi kalau kita baca peta geografi, nama Sunda itu memang sudah ada. Dari sebut aja yang paling yang saya punya lah, tahun 1683 di dalam peta kuno itu dituliskan The Isle of Sunda atau The Grotto of Sundaland dan bahasa Belandanya, atau kita mengenalnya nanti Sunda Besar Sunda Kecil. Bahkan kalau teman-teman sekarang pegang Google, silahkan dibaca aja. Mohon terakhir nanya, itu ada Undang-Undang Darurat nomor 9 tahun 58. Di situ penggantian nama provinsi Sunda Kecil menjadi NTT. Jadi tahun 58 istilah Sunda teh ayahnya. Baru tahun 58 hilang terakhir itu. Sementara sekarang kita sudah tidak pernah mengenal istilah Sunda. Termasuk dalam wilayah akademik, penelitian segala macam flora dan fauna itu pengistilahannya juga dengan menggunakan bahasa Latin. Pada saat kita bicara mengenai namanya tadi sebutnya maung teh Panthera tigris sundaika. Tapi kalau ya Closing statement dari saya aja. Udah kan, saya udah langsung. Kak Budi udah tadi daging semua yang beliau bicarakan. Ada hal-hal lain yang perlu ditanyakan, bisa langsung karena waktunya terbatas. Saya ingin menutup dengan satu pikukuh ataupun ini sebetulnya pegangan bagi orang Kanekes. Hirup eta kudu tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, merek kanu teboga, nyaman kanu poekeun. Lamun urang diberek hiji amanah, ulah gedung kalinduan, ulah rig-rig keaminan, ulah limpas kacahan. Lamun teu matak teu awet julitan, matak tambur kamenakan, matak leutik pangarahna, leutik pangaruhna kana ngabangun nagara. Hatur nuhun, tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.